semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya dan kesempatannya untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan salah satu pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang mengusung tema integritas stakeholder dalam pemberdayaan, pengembangan, dan transformasi digital UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Sebelumnya, kegiatan kali ini akan ada penyampaian materi dan demonstrasi daripada Bapak Ibu dosen yang tentu saja materinya sangat berkaitan dengan tema yang diusung pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis Masila selaku Koordinator RPTRA Edelweiss 15T, dan juga terima kasih kepada Ibu Juharna selaku Ketua BPK Srengseng, Kelurahan Jakarta Barat. Sebelum itu, akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Giawandur Fitria SEMAK selaku perwakilan dosen UMB. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaannya. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat untuk Ibu Juharna. Selamat datang. Terima kasih Ibu sudah diberikan kesempatan nih buat tim kami untuk melaksanakan salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi seperti itu Ibu. Dan juga saya ingin menyapa untuk para ibu-ibu di sini. Baik, selanjutnya untuk kami berterima kasih juga untuk Ibu Lilis selaku Koordinator RPTRA Edelweiss PQT yang sudah membantu kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu-Ibu. Alhamdulillah, masih semangat ya, nih pagi-pagi udah selesai masak belumnya atau semua udah ada ini ya? Ya, sudah ada yang ngurus masing-masing di rumah ya. Begini Ibu-Ibu, acaranya ini acara santai. Salah satu acara yang memang diwajibkan bagi kami para dosen khususnya Bu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma itu apa? Salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdiannya berupa bisa memberikan beberapa pengetahuan, pelatihan, kemudian yang insya Allah nanti ibu-ibu di sini mendapatkan manfaat dari apa yang tim kami sampaikan. Nah, kami di sini ada beberapa tim yang nanti akan secara tematik membuat sebuah produk yang pasti produknya sih sebenarnya ibu-ibu udah nggak asing lagi, pasti juga sudah bisa membuatnya di rumah. Dan kami hanya sharing session seperti itu untuk kebermanfaatan produk-produk tersebut dan bagaimana mengaplikasikannya di dunia perekonomian sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga seperti itu. Sekali lagi kami dari tim pengabdian Mercu Buana berharap bahwa pengabdian ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu di sini semuanya. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat waktu ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Giawandur Fitria SEMAK atas sambutannya yang sangat menyemangati kita pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kesra Kelurahan Srengseng Pak MC Swadi. Yang saya hormati perwakilan dari Mercu Buana Ibu Giawandur Fitria beserta jajaran yang saya cintai, saya banggakan, ibu-ibu kader PKK Kelurahan, PKK RW dan Kelurahan Srengseng. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, walaupun sedikit mendung ya ibu-ibu hadirin sekalian, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di RPTRA ini dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Mercu Buana. Ibu hadirin sekalian, perlu kami sampaikan kegiatan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi warga masyarakat Kelurahan Srengseng. Nanti materi dan apa-apa yang disampaikan dari pihak Mercu Buana bisa diterapkan, bisa diaplikasikan di masing-masing RW seperti itu. Jadi kegiatan yang sangat bermanfaat ini bisa diaplikasikan ke warga masyarakat seperti itu. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama, mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, karena hari ini jadwal di Kelurahan cukup padat. Kita tahu bersama juga Pak Lurah kebetulan kan juga PLT Joglo, sehingga hari ini nanti saya tidak sampai selesai mungkin mengikuti acara pada hari ini. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Mercu Buana. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi warga Kelurahan Srengseng. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Raya Dewi Putra selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat atas sambutan dan telah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Sebelum itu kita akan ada sesi foto bersama dengan Bapak Sekal, yaitu Bapak Rizky Raya Dewi Putra dengan para dosen pemateri. Bagi para Bapak Ibu dosen pemateri diharapkan untuk maju ke depan. Boleh jika ingin berfoto boleh. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk ibu-ibu hadirin boleh berdiri untuk sesi foto bersama. Baik. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sesi foto bersama. Tangan gue doang. Tangan doang dan kepalanya nggak kelihatan. Semuanya dah.
Acara selanjutnya yaitu mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Lisnawati selaku Ibu Lurah Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber ya ini dari fakultas dari Mercu Buana ya, Universitas Mercu Buana. Alhamdulillah kita tetanggaan ya Pak Bu. Saya tinggal di Joglo Pak, setiap hari melewati Mercu Buana. Yang alhamdulillah mahasiswanya banyak ya Pak ya, banyak banget. Yang saya hormati pula para ibu-ibu yang ingin mengikuti penyuluhan ini, yang mengikuti pelatihan ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini untuk mengikuti acara pelatihan. Saya mohon untuk mengikutinya dengan semangat, tetap semangat, tetap serius. Semoga ilmu-ilmu yang didapat bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya bagi masyarakat banyak ya Bu ya. Mohon maaf saya terlambat karena saya bekerja dulu ya Bu, biasa tugas negara. Mungkin nanti saya tidak bisa sampai dengan selesai, tapi insya Allah saya percaya sama ibu-ibu, ada tidak ada pimpinan pasti akan melaksanakan sesuatu dengan serius, dengan ikhlas, dengan khusyuk ya Bu ya. Semoga pelatihan ini memberikan banyak manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih untuk para narasumber, para pengajar, para dosen dari Universitas Mercu Buana yang telah memberikan fasilitas luar biasa seperti ini, fasilitas yang baik, memberikan ilmunya kepada ibu-ibu. Semoga kedepannya dapat berjalan secara berkesinambungan dan dipakai ilmunya. Jangan diputus sampai di sini saja, tapi kita bisa gunakan untuk waktu berjalan. Mungkin suatu saat ada lagi pelatihan yang mungkin untuk ibu-ibu ini masih belum pernah melihat, belum pernah mencoba, atau dari fakultas, dari Universitas Mercu Buana memiliki inovasi mungkin yang bisa dapat diterapkan atau digunakan di kalangan ibu-ibu untuk diaplikasikan kepada masyarakat. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi Lisnawati selaku Ibu Lurah Srengseng, Jakarta Barat atas sambutannya. Sebelumnya kepada Ibu Desi Lisnawati untuk melaksanakan foto bersama Ibu dengan para dosen pemateri. Bagi Bapak Ibu dosen pemateri dimohon untuk maju ke depan karena kita akan melaksanakan foto bersama dengan Ibu Lurah. Seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu bahwa kegiatan kali ini akan lebih berfokus kepada UMKM dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah dimohon untuk Bapak Ibu untuk tertib dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan menyimak apa yang nanti akan disampaikan dan didemonstrasikan, karena nanti akan ada kuesioner yang wajib diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Selain itu, pada akhir acara dimohon untuk Bapak Ibu untuk tidak langsung meninggalkan tempat karena ada absensi atau presensi untuk di akhir acara nanti. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya berikan kepada dosen pemateri. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu. Sebenarnya sih saya cuma mau praktekin
Kalau ibu-ibu sih sebenarnya udah biasa di rumah. Dibanding saya, mungkin ibu-ibu lebih pintar. Cuma saya di sini mau menyampaikan kalau pembuatan bibit peletok itu bisa dimodifikasi dengan bahan-bahan yang lain. Kalau biasanya bibit peletok itu pakai kayu secak, warnanya warna merah. Sekarang saya mau ganti pewarnanya itu pakai bunga telem. Jadi warnanya ungu atau biru. Kalau biru kita belum kasih jeruk, tapi kalau sudah kita kasih jeruk, nanti dia akan berubah warna ungu. Kali ya, dek, ganti deh. Oh ya nggak apa-apa. Tapi yang lain Kalau ibu-ibu mau buat di rumah, saya sarankan jahitnya dibakar dulu. Ada wangi-wangi bakarnya. Jadi dibakar dulu, terus direm atau dan speknya kayu manisnya, palaknya, sama cengkehnya. Atau ada biasa juga orang dikasih kapol. Tapi kalau saya biasa bikin itu tidak pakai kapol karena kurang ada. Sebagian orang yang nggak suka wanginya kapol itu terlalu pedas. Jadi ini sebaiknya yang kecil ya, saya potong dulu. Tadi airnya 1 liter ya Bu. Ini buat 1 liter. Ini tadi saya bawa daun pandan dari rumah, ternyata di RSK banyak. Saya suka ya. Saya minta daun pandannya. Iya, itu bisa lihat. Cengkehnya kalau 1 liter cengkehnya sekitar 10. Kepalanya 1. Kepalanya 1. Nah, kayu manisnya, kita kasih kayu manisnya itu hanya beberapa batang. Oh ya, jangan lupa, saya lupa. Kita kasih daun jeruk, ibu-ibu, sama supaya bumbu jahenya dibakar. Siapa tahu bikinan itu lebih enak. Sama pewarna itu biasanya kalau duluan ini saya ada yang jadi prosesnya dijemur dulu. Nanti juga saya akan kasih ibu-ibu buat GR Petra ini. Saya lihat tadi belum ada bunga teman, saya kasih ini sudah ada. Nah ini
Kita kalau mau nyemplung bunga teleng yang sudah keringnya, kita tunggu dia agak lama sedikit perebusan ini. Nanti sebelum kita cemplung bunga teleng sama gula, kita tunggu dia mendidih sedikit lagi. Kita sambutan dulu dari Bapak Sekel Kelurahan Srengseng ya Bu. Saya serahkan ke Bapak. Karena kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Septia. Kepada Ibu Septia ini saya persilakan. Kita lanjutin lagi ya. Ini kan tadi kita tinggal untuk selfie ya. Sudah mendidih. Kita masukin gula sama bunga telurnya. Pak Lijito bisa. Kamu udah salim belum sama tante? Salim dulu tante. Udah sana main dulu. Nah ini kan cara buatnya udah ya Bu ya. Terus lagi Pak. Nah ini perhitungan biayanya nih. Jadi ibu-ibu kalau mau bikin 1 liter, ini biaya-biaya yang kemarin saya coba beli di pasar. Jadi kalau ibu-ibu bisa dapat lebih murah, belinya lebih banyak, harganya bisa lebih murah, itu bisa di harga yang mungkin kalau ibu-ibu buat jadi usaha, ini harga bisa lebih murah dijualnya. Nah, ini nanti akan bagaimana cara menghitungnya, nanti ada dosen yang lain untuk menyampaikannya. Jadi kalau ibu-ibu mau memanfaatkan ini sebagai usaha kecil, bisa juga ya Bu di rumah. Jadi usaha rumah tangga. Dan bagaimana cara pengurusannya, nanti disampaikan Ibu Vero. Saya silakan Bu Vero. Ada teman-teman saya. Bagi ibu-ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya non muslim jadi agak kurang bisa. Mohon izin menyampaikan ya Bu, kita memerlukan untuk perizinannya ya. Dan kalau misalkan untuk makanan itu pasti kan ada yang namanya keamanan pangan, ya kan? Jadi apakah produk tersebut halal, seperti itu kan? Apakah produk tersebut layak untuk dijual di masyarakat, seperti itu. Jadi ini mari kita kupas untuk perizinannya dan keamanan pangannya. Dan di sini ada izin edar pangan olahan. Jadi yang pertama itu sebelum kita mengedarkan untuk makanan, penjualan bahan makanan, itu pasti kita perlu adanya SPP IRT. Apa sih itu SPP IRT? SPP IRT itu adalah Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga. Jadi sebelum dari UMKM, pastikan kita memulainya itu dari industri rumah tangga terlebih dahulu ya. Yang dari rumahan dulu, kemudian nanti menjadi besar bisa ke UMKM, kemudian nanti setelah UMKM bisa juga di produknya itu dipasarkan ke ekspor ke luar negeri, seperti itu ya. Jadi kita memerlukan itu yang namanya SPP IRT. Nanti berikutnya akan saya jelaskan gimana sih caranya kita untuk sertifikatnya itu, mendapatkan sertifikatnya itu gitu ya. Nah yang kedua itu adalah perlu dari BPOM. BPOM itu apa sih? BPOM itu adalah badan penyelenggara obat dan badan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, kemudian nanti kita akan bersinggungan juga dengan halal. Produk tersebut halal atau tidak, gitu ya. Next, Pak. Nah, ini regulasinya untuk sertifikat produk pangan industri rumah tangga. Diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 itu tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 itu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang kita sebut dengan OSS. Kemudian ada lagi peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 itu tentang pedoman penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Next, Pak. Nah, ini cara mengajukannya untuk mengurusi izin PIRT, pangan industri rumah tangga. Yang pertama itu harus membuat surat pengajuan permohonan SPPIRT di kantor wali kota. Kantor wali kota di sini berarti di mana? Kembangan ya? Di mana? Di Puri Kembangan di sana ya. Ya berarti harus ke Puri Kembangan untuk mengurus permohonan SPP IRT-nya. Itu nanti pasti ada formulirnya yang harus diisi. Kemudian pengecekan dokumen dan kelengkapan surat yang meliputi formulir permohonan SPP IRT, ini sudah ada formnya. Kemudian nanti akan ada pengecekan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang kemudian akan memberikan rekomendasi SPP IRT kepada unit pelayanan terpadu satu pintu di kantor wali kota. Dan kemudian akan dari unit pelayanan terpadu satu pintu atau kita bilangnya DPMP TSP ya, itu akan mengeluarkan SPP IRT kepada pemilik usaha yang telah memenuhi syarat. Nah, ini caranya. Prosedur registrasi pangan olahan. Langkah satunya itu registrasi akun perusahaan. Nanti OSS-nya ini yang tadi saya bilang yang nanti akan diberikan oleh dari kantor DPMP TSP. Nanti akan diberikan user akunnya. Kemudian nanti akan masuk ke emailnya Bapak Ibu yang telah mendaftarkan seperti itu. Nah, ini syarat-syaratnya itu ada NPWP, NIB, izin usaha, hasil audit, kemudian sama IUI. Nah, ini semuanya nanti sudah ada di OSS. Mungkin nanti Bapak Lurah dan Bapak ini yang dari dinas bisa membantu, gitu ya. Kemudian nah ini ada kategorinya. Ada yang namanya pangan olahan resiko sedang dan tinggi. Kemudian ada produk bahan tambahan pangan, ya. Nanti slide-nya ini bisa saya share ke Ibu di RPTRA-nya, nanti Ibu-Ibu bisa lihat ya. Kemudian untuk langkah keduanya itu, nah ini nanti buka webnya di rec.pom.go.id, gitu ya. Nanti di sana bisa dipandu sampai dengan akhir, gitu. Nah, kemudian lanjut, Pak. Nah, ini yang pertama itu kan tadi yang saya bilang, pemohon ingin login melalui aplikasi sistem OSS atau menghubungi DPMP TSP. Ya, belum Pak, sorry. Kemudian yang kedua itu pemohon mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Karena kan kalau bersinggungan dengan produk makanan pasti ada penyuluhan keamanan pangan itu. Nah, kalau misalkan dalam sebuah industri yang sudah besar, itu pasti akan ada yang dicek itu seperti misalkan kayak HACCP-nya, kemudian GMP-nya, critical point-nya, kayak gitu kan, produk-produk apa sih yang boleh masuk ke dalam produk olahan, apa yang tidak boleh masuk gitu ya. Kemudian yang ketiga, sarana produksi pangan diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi di sini ada banyak pemerintah daerah yang bersinambungan dengan izin yang nanti Bapak Ibu ajukan gitu ya. Jadi dari DPMP TSP,
kemudian ada lagi dari BPOM, kemudian ada lagi dari Dinkes, Dinas Kesehatan, gitu. Lanjut Pak. Nah, yang kedua ini adalah regulasi dari BPOM RI. Yang pertama itu Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Kemudian turunannya menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Kemudian ada lagi dari Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2018 itu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan OSS. Nah, ini untuk peraturan BPOM ya, perihal pemberian sertifikat produksi pangan industri dalam rumah tangga, bahwa surat izin akan diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratannya itu. Yang pertama adalah memiliki sertifikat tentang penyuluhan keamanan pangan. Jadi Bapak Ibu harus training dulu untuk mendapatkan sertifikasi ini. Kemudian hasil pemeriksaan sarana produksi pangan telah memenuhi syarat. Jadi apa sih produk yang akan Ibu jual, nanti akan diperiksa dulu oleh BPOM. Jika memang sudah bisa untuk dijual di masyarakat, itu akan diberikan izin edar, gitu. Kemudian label pangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga nanti untuk dijual itu kan biasanya kan ada labelnya itu kan. Nah, itu juga nanti akan diperiksa oleh BPOM. Lanjut Pak. Nah, ini tentang keamanan pangan dan halalnya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan di sebuah industri besar, perusahaan, itu pasti harus memenuhi syarat ISO 22000. Kebetulan saya juga bekerjanya di perusahaan makanan ya. Jadi ISO 22000 ini pasti akan selalu diaudit setiap tahunnya. 1 tahun sekali itu pasti akan diaudit. Kemudian kalau misalkan kita mau mengedarkan ekspornya itu ke Eropa, itu ada FSSC 22000. Kalau hanya di Indonesia saja cukup ISO 22000. Kemudian ada juga ini yang tadi saya bilang hazard analysis and critical control points. Jadi pada saat produk tersebut dibuat, itu tidak boleh ada yang logam-logam kayak gitu. Salah satu contohnya misalkan kayak besi, peniti gitu kan, itu nggak boleh dipakai untuk produk makanan. Seperti staples, itu pun juga nggak boleh dipakai di produk makanan. Biasanya kan ada tuh kalau yang bungkus kemudian di staples gitu ya, itu nggak boleh sebenarnya kalau misalkan untuk di produk makanan. Jadi biasanya itu pakainya karet gitu. Kemudian GMP itu adalah ke orangnya. Jadi orangnya itu harus bersih, kukunya harus bersih, pakaiannya seperti apa, nggak boleh pakai perhiasan, kemudian nggak boleh pakai parfum. Biasanya kan kayak gitu kan. Karena kalau parfum itu masuk ke ruang produksi pasti akan produknya tersebut bisa tercemar, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu baru dapat apa itu ya tulisannya? Nggak jelas. Sertifikat produksi pangan. Jadi dari sana baru bisa dapat sertifikasi produksi pangan yang dibilang itu ISO 22000, kemudian dari BPOM. Karena ingredientsnya komposisinya sudah bagus, kemudian dari halal, badan MUI ya, MUI itu memberikan sertifikasi halal. Dilanjutkan. Nah, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok, pangan harus memiliki keamanan dan cemaran kandung yang membahayakan. Hal ini sudah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian untuk halalnya, nah,
Kalau untuk halalnya itu kan berkaitan dengan mengenai pangan, tentu tidak lepas dari kata halal ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Untuk itu sudah semestinya untuk umat Islam memakan makanan yang halal, yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya itu kan kalau menyembelih kurban atau menyembelih makanan itu kan harus dengan Bismillah ya. Jadi kan menyembelih sapi atau ayam atau yang lain-lainnya itu kan harus Bismillah baru dibunuh gitu kan, baru bisa dikonsumsi. Nah itu baru dinyatakan halal gitu kan, bener nggak? Baru boleh dijual di luar gitu ya, di masyarakat beredar. Selain itu, saat ini makanan halal telah mengimplikasikan makanan yang aman dan sehat, karena makanan halal jika ditelusuri lebih jauh telah disiapkan dengan cara yang aman, sehat dan baik, mulai dari awal kandang, farm, distribusi sampai tersedia di atas meja kita. Untuk itu kehalalan pada pangan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pemerintah selaku otoritas yang paling berkuasa pada sebuah negara memegang peranan penting dalam memastikan keamanan pangan dan kehalalannya. Bahkan hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nah, untuk yang halal terbaru, biasanya itu kan logonya kan yang ada ya, yang warna hijau. Sekarang ada yang baru yang warnanya ungu. Gitu. Untuk halal. Halal ini itu mengajukannya itu ke LSP MUI. Ya, jadi nanti dari MUI itu akan diperiksa lagi, baru nanti bisa diberikan sertifikat halal seperti itu. Udah. Mungkin dari saya itu saja, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya tentang gimana sih cara mendapatkan sertifikat, gimana sih cara daftar ke OSS-nya, boleh hubungi saya. Karena saya juga biasa ngurusin OSS, jadi saya agak paham tentang OSS seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan ke Ibu Angel ya. Oh ya, tadi ada warung deket jauh. Ini silakan hubungi saya di nomor telepon 0811 151 8910. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya. Semoga nanti kalau misalkan bisa membuat industri, bisa mengedarkan produk-produknya yang ibu-ibu buat, nanti bisa dapat keuntungan dan bisa menjadi pengusaha ya. Dimulai dari yang kecil dulu kan, dari industri rumah tangga, kemudian nanti menjadi besar, menjadi UMKM, ekspor ke luar negeri sehingga bisa membuat suatu perusahaan. Terima kasih banyak, selamat pagi, assalamualaikum. Kita akan melaksanakan atau melanjutkan kembali acara yang seru sekali pada pagi hari ini. Selanjutnya akan ada penyampaian materi daripada Ibu Angel. Kepada Ibu Angel saya persilakan. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Salam kenal, nama saya Angela Dirman, biasa dipanggil Bu Angel. Kali ini mau sharing tentang pembuatan desain kemasan ibu-ibu. Kebetulan kan tadi Ibu Septi sudah membuat produk apa nih, masih ingat nggak ya? Jadi ya, ngabir klotok. Ini ada beberapa contoh sampel kemasan, jadi nanti bisa sambil lihat produk, sambil saya jabarin kira-kira desain kemasan tuh yang kayak gimana ya, yang bagus gitu ya. Cuma kebetulan karena ini hanya ada 25,
Jadi nanti yang nggak kebagian produk berikutnya ya Bapak Ibu, karena kebetulan kita mau ada 3 pembuatan produk gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang diicip-icip aja gitu, nggak apa-apa ya Bu ya, karena ada 25. Bu Septi mohon maaf minta tolong dibagi. Iya join ya. Kita dapat produk yang kedua. Nanti kita masih ada 2 produk lagi Bu Ibu. Insya Allah yang belum kebagi nanti bisa yang produk kedua dan yang ketiga ya. Ada lagi nih. Saya yang dadakan. Amat. Kalau buahnya patentnya ngabisin dulu aku dapat jadi. Saya. Ada Anda sendiri. Sambil diicip, bisa sambil dilihat produknya Bu, sambil saya sharing tentang desain kemasannya ya. Boleh di mix ya. Oh, cobain loh, dia pernah. Kalau mau ibu-ibu mau coba yang hangat boleh, dicoba yang sudah matang. Nah, jadi kenapa sih desain kemasan itu penting? Nggak dapat. Kayak contoh produk yang jawab tadi, bir peletok. Jadi tuh karena desain kemasan itu salah satu punya peran yang cukup vital. Kenapa? Karena itu menentukan kira-kira si customer itu mau beli atau enggak. Biasanya kalau produknya bagus, packagingnya bagus, si customer ada minat, kayaknya bagus ya, lucu ya, nah terus beli. Nah itu salah satu pentingnya dari desain kemasan. Boleh next Pak? Nah, produsen atau misalkan kita harus paham kira-kira kemasannya ini cocok nggak kalau misalkan produknya makanan atau minuman, cocok nggak? Jadi jangan sampai kita karena produknya minuman terus bikin kemasannya salah-salah. Jadi tetap harus dilihat food grade nggak, sehat nggak untuk produknya kita, gitu. Boleh next nggak? Nah, desain kemasan ini juga salah satu untuk branding atau promosi. Jadi kalau misalkan kemasannya menarik, dari sisi marketingnya itu juga bagus Ibu. Jadi yang tadinya misalnya customer tidak berminat untuk beli, jadi punya kayaknya lucu ya kemasannya, akhirnya jadi beli gitu. Boleh next lagi. Next lagi Pak, boleh silakan. Nah kalau sekarang desain kemasan kan macam-macam ya. Kebetulan kalau contoh yang bir peletok, kemasannya kan masih yang sederhana. Nah kita bisa tambahin stiker produknya atau stiker nama tokonya. Misalkan toko kita adalah dapur Bu Maimunah gitu misalkan. Nah itu kita bisa kasih stikernya untuk promosi di kemasannya. Boleh next lagi. Fungsinya buat apa sih desain kemasan ini? Untuk media komunikasi, untuk identitas produk, mewakili estetika juga brand image-nya. Jadi kayak seperti contohnya tadi bir peletok, kalau kemasannya menarik, ini kan kemasannya masih sederhana. Kalau kemasannya menarik, keinginan customer untuk beli itu lebih besar peluangnya, gitu Ibu. Dia nggak dapat Prinsipnya apa sih? Prinsipnya yang pertama itu sederhana, jadi tidak terlalu yang wow banget. Kenapa? Karena kalau yang wow banget nanti jadinya biaya kemasannya lebih mahal daripada biaya produknya, gitu ya Ibu ya. Terus jujur dalam desain kemasan, maksudnya gimana? Jangan sampai kemasannya wow, pas dibuka atau pas dirasa kok nggak enak ya gitu. Jadi harus jujur dalam desain kemasannya. Keseringan gitu ya. Ini lucunya pas dibeli kok nggak enak rasanya.
Sisa-sisa semua Food ibu. safety, jangan lupa food safety kalau produk kita makanan atau minuman, jangan yang asal-asalan. Contoh misalkan kita jualnya lontong nih, tapi kemasannya bungkusnya pakai plastik, karena plastik kan nggak boleh direbus ya ibu-ibu. Nah itu juga kita harus perhatikan, aman nggak nih untuk produk kita, bisa pakai daun pisang misalkan, kayak gitu. Boleh ya? Nah ide kemasan macam-macam, seperti contoh yang ada di pasaran tuh kayak Cikilais ya. Anak-anak muda tuh misalkan tadinya nggak minat mau beli Cikilais karena lagi kayak gini nih viral, terus dibelilah, terus dia foto posting gitu ya ibu-ibu ya. Nah itu salah satu trik marketingnya. Jadi kalau kemasannya biasanya menarik, keinginan customer untuk beli tuh jadi tinggi biasanya. Terus ini ada contoh lain, dia produk cookies tapi kemasannya dibikin kayak kompor. Kardus ini sebenarnya kardus, jadi bisa dipakai lagi. Ini juga salah satu dari contoh desain kemasan. Gak nyata. Sebentar ya ibu. Untuk strategi pemasarannya, gimana nih kalau misalkan packagingnya udah bagus. Nah, strategi pemasarannya itu sebenarnya sekarang ini kan sudah era digital. Lebih bagus kalau kita memasarkannya pakai media sosial sih, ada Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah itu detailnya nanti akan dijelaskan oleh tim kita. Gimana nih strategi pemasarannya kalau versi menggunakan media sosial. Tapi bisa juga dari lebih dulu, bisa juga nawarin sampel produk. Terus kita harus tahu juga siapa target pasar kita gitu. Cuma kalau saat ini supaya produk kita bisa luas ruang lingkupnya, jadi nggak cuma sekitar kita aja. Customernya atau targetnya, kita bisa jual atau kita bisa promosiin lewat media sosial digital marketing. Nanti lebih lengkap mengenai digital marketingnya akan dibahas sama tim yang lain ya Bapak Ibu ya, lebih detailnya. Itu aja dari saya terkait desain kemasan. Kalau ada Bapak Ibu yang nanti misalkan mau bertanya, boleh ke kita nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini kita lanjutkan dulu ke produk yang berikutnya, lalu penjelasan bagaimana kalau misalkan mau promosiin lewat media sosial gitu ya Bapak Ibu ya. Dari saya itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.